Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah SWT. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di tema 7 subtema 2 pembelajaran 2. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana formasi para penari tersebut dan bagaimana pula arah hadap gerak penari selama peragaan tari? Untuk lebih memahami pola lantai gerak tari, simaklah penjelasan berikut ini. Pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memeragakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan, penari bergerak melalui garis diagonal, penari bergerak melalui garis horizontal, penari bergerak melalui garis diagonal, penari bergerak melalui garis lurus ke depan, dan penari bergerak melalui garis lingkaran. Gambar tadi menunjukkan bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari, sedangkan berikut ini adalah bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal, formasi penari membentuk pola lantai segi lima, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan, formasi penari membentuk pola lantai zigzag, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran, dan penari bergerak melalui garis diagonal. Perhatikan contoh beberapa gambar tarian berikut ini. Gambar tari legong. Pola lantai yang digunakan adalah diagonal. Penari legong membawa kipas. Kipas digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Berikutnya adalah gambar tari saman. Pada gambar tersebut menunjukkan pola lantai horizontal. Pada tari saman tidak menggunakan properti, berbeda dengan tari legong yang menggunakan properti berupa kipas. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kipas saat udara panas. Namun saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Masih ingatkah kalian apakah yang dimaksud dengan listrik statis? Nah, kalian benar. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dua benda. Contohnya adalah potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik yang digosok-gosokkan. Selain itu adalah gosokan kain sutera dengan kaca, gosokan batang plastik dengan kain wol, tangan didekatkan dengan layar televisi, dan percikan api pada ban truk. Sekarang perhatikan beberapa gambar alat elektronik berikut ini. Apa yang dapat menyebabkan lampu senter dapat menyala, kipas angin dapat berputar, setrika menjadi panas, dan air dapat membeku di dalam lemari pendingin?
Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain saat arus listrik mengalir melewati bohlam. Bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bila-bila kipas angin. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Nah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan peralatan elektronik yang kalian ketahui beserta fungsinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Semangat mengerjakan, semoga sukses. Dan sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.